Jadi waktu kejadian malam itu Anda jalan sendirian malam-malam. Lalu bajunya seperti apa? Ketat, pendek? Udahlah sayang, lupakan saja. Nanti kita malah tambah repot. Makanya kalau jadi cewek jangan genit deh. Jijik banget. Cantik. Ini sama abang aja. Sore Mbak. Mari. Kalau butuh temen, lo bisa kok hubungin gue akan selalu ada buat lo. Nak, ini bukan salahmu. Kalau kamu mau cerita, Mama ada di sini. Mbak, kami mengerti ini berat untuk Mbak. Dan kami akan membantu. Selamat malam. Yang baru saja teman-teman saksikan adalah pengalaman yang pada umumnya dialami oleh teman-teman yang mengalami kekerasan seksual. Bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana keluarga, bagaimana teman, bagaimana komunitas biasanya merespon atau memberikan komentar itu dengan sangat gamblang digambarkan di video tersebut. Nah, mulai dari sejak mungkin saya cerita awal ya, kita mulai dari kelompok dukungan. Lentera Sintas Indonesia ini cita-citanya sebenarnya waktu itu sederhana. Banyak sekali yang bercerita kepada saya dan Wulan dan Mbak Venus dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, baik itu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang tidak pernah mereka ceritakan sebelumnya. Lalu, karena begitu banyaknya cerita yang datang, rasanya kalau kita tidak melakukan sesuatu itu tidak bertanggung jawab. Karena sudah terlalu banyak mereka mendengar itu bukan urusan saya, atau sudah terlalu sering mereka mendengar ya tapi terus udah gitu aja. Jadi tahun 2011 kita membuat pertemuan tertutup untuk para penyintas kekerasan seksual. Kita bilang buat teman-teman yang belum pernah dengar kata penyintas, penyintas itu adalah kata atau bahasa Indonesia untuk survivor. Nah, jadi kita kemudian menginisiasi atau memfasilitasi pertemuan tertutup untuk para penyintas sehingga mereka dapat saling bercerita tanpa takut merasa dihakimi, tanpa takut merasa disalahkan, tanpa harus takut merasa orang-orang melihat mereka berbeda. Sehingga dari pertemuan tertutup yang kita lakukan sejak tahun 2011, waktu kita mulai tahun 2011 itu kita tidak punya contoh. Dalam artian ketika kita mau melakukan dan kita melihat di sekitar ternyata belum ada yang melakukan hal yang serupa. Konseling one on one banyak, bagian dari terapi kelompok banyak, tapi hanya menyediakan ruang aman untuk mereka saling mendukung tidak ada. Sehingga akhirnya kita mulai dengan ya udah kita coba sendiri yuk. Jadi waktu itu adalah serangkaian trial and error. Yang tadinya kita bikin seminggu sekali, ternyata karena hanya kita bertiga yang jadi fasilitatornya capek. Jadi akhirnya kita bikin 2 minggu sekali. Sekarang kita masih teratur melakukannya sebulan sekali. Yang sebelumnya kita tidak membatasi waktu, kita batasi sekarang 2 jam. Sebelumnya kita tidak batasi jumlah, sekarang kita batasi kurang dari 10 orang. Karena yang kita sadari adalah menampung teman-teman ini dengan cerita-cerita mereka itu tidak mudah dan tidak ringan. Dan dinamika yang terjadi ketika mereka saling bercerita itu dapat bergerak ke arah yang positif atau negatif kalau kita tidak hati-hati memfasilitasinya. Nah,
Kemudian di tahun 2013 sesudah 2 tahun melakukan pertemuan tertutup ini, kita memutuskan untuk mendirikan yayasan. Apa tujuannya? Tidak lain untuk memastikan bahwa ketika kita nggak ada, kegiatan ini akan tetap berjalan. Nah, sehingga membuat ada institusi atau sistem di sekitarnya memastikan dia tetap berjalan. Kemudian dari perjalanan saya sendiri sebagai seorang survivor, tahun 2016 saya memulai kampanye Mulai Bicara lewat Lentera Sintas Indonesia. Video yang teman-teman saksikan itu adalah bagian dari video yang kami kerjakan bersama dengan Magdalene dan change.org tentang bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan atau komunitas yang bersahabat terhadap korban kekerasan seksual. Dari penelitian kami, ini aku akan skip karena nanti bisa kita lihat. Nah, dari penelitian kami yang bisa dilihat di link ini, change.org/survei mulai bicara, ditemukan bahwa dari 25.213 responden, kebanyakan mengalami pelecehan secara verbal, 25% mengalami pelecehan fisik seperti sentuhan, pijatan, 21%-nya visual, 6%-nya perkosaan. Yang selama ini kita lihat di media adalah yang ini biasanya. Yang masuk ke dalam proses hukum adalah 6% ini. Sisanya tidak ditindaklanjuti, tidak dilaporkan, tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, dan paling parahnya tidak dapat diceritakan kepada orang terdekat. Nah, dari sinilah kemudian kita melihat lagi lebih dalam bahwa 93% dari yang pernah mengalami jenis kekerasan seksual tidak melapor. Jadi angka yang kita punya yang selama ini selalu dipakai yaitu dari Komnas Perempuan tahun 2015 yang menyatakan setiap 2 jam ada 3 perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Jadi setiap harinya ada 35. Itu hanya 7% yang melapor. Karena data Komnas Perempuan ini hanya mencatat berdasarkan pelaporan. Bayangkan sebenarnya angka yang kita hadapi jauh lebih berkali-kali lipat dibandingkan setiap 2 jam ada 3. Dari 93% yang kemudian tidak melapor ini, 72%-nya baru pertama kali mengakui terjadi kekerasan seksual ketika mengisi survei kita. Jadi ada 72% yang tidak pernah cerita kepada siapapun tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Dari situ kemudian kita coba gali lebih dalam. Apa alasan kenapa mereka tidak pernah cerita atau melaporkan? Yang pertama adalah karena takut disalahkan. Yang kedua kemudian takut tidak didukung keluarga. Yang ketiga diancam atau diintimidasi. Baru di bawahnya ada bantuan hukum yang mahal, takut dinikahkan dengan pelaku, waktu itu masih kecil dan sebagainya. Tapi 3 terbesar adalah rasa takut dan rasa terancam atau terintimidasi. Padahal lucunya mereka adalah korban. Dan si korban ini justru merasa dia adalah di pihak yang akan disalahkan. Jadi kemudian kita melihat bahwa masalahnya adalah di victim blaming. Atau bagaimana komunitas kita atau masyarakat atau kita sebagai negara merespon kekerasan seksual ketika itu terjadi. Karena sebelum sampai di perkosaan, biasanya akan ada sexist jokes atau lelucon-lelucon seksis. Sebelum sampai di perkosaan, ada sentuhan yang tidak diinginkan. Sebelum sampai di perkosaan, ada lirikan yang tidak diinginkan. Sebelum sampai di perkosaan, ada pelecehan seksual. Tapi apabila di setiap titik itu tidak pernah ada intervensi, dalam artian apabila orang diam-diam saja, maka ketika itu bereskalasi menjadi sebuah perkosaan, tidak ada yang menghentikan.
Jadi kami kemudian berusaha untuk merumuskan, nah sekarang saya baru balik ke depan, merumuskan sebuah kampanye yang berusaha membentuk norma sosial yang baru dan menempatkan tanggung jawab bukan di korban tetapi di masyarakat. Jadi kalau orang nanya ke saya, oh jadi kampanye mulai bicara itu untuk meminta para penyintas untuk mulai bicara. Iya dan tidak. Iya karena sebenarnya jangka panjang atau end goal-nya tetap kita ingin teman-teman penyintas bisa mulai bicara. Tetapi mulai bicara ini sebenarnya mengimplikasikan bahwa semua orang harus mulai bicara dan tidak menormalisasikan kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Sehingga ini akan menempatkan tanggung jawab kepada saya, kamu, dan kita semua. Dan juga negara. Bahwa kalau kita tidak menciptakan lingkungan atau komunitas yang bersahabat terhadap korban kekerasan seksual, maka kita tidak mungkin bisa memaksa seorang korban kekerasan seksual untuk bercerita. Karena kita sama saja meminta dia untuk menerima kesalahan, menerima penghakiman, dan menerima hukuman sosial dari masyarakat. Dalam bentuk apapun ya, entah itu pengucilan dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya akhirnya kenapa kita mulai dengan kampanye mulai bicara. Yang kita lakukan sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi ini bisa ke komunitas, bisa ke institusi, bisa ke sekolah. Seperti yang kita lakukan mulai tahun 2016, kita pergi ke 78 sekolah negeri, SMP, SMA, dan SMK. Dan kita melibatkan bukan hanya, kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, kita tidak bicara hanya kekerasan seksual pada perempuan. Jadi kita melibatkan juga teman-teman laki-laki yang kemudian bisa memberikan materi-materi kepada teman-teman di SMP, SMA, dan SMK dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya biasanya bawa speech bubble atau kertas pesan yang kita bawa kemana-mana ke sekolah ini. Tapi kebetulan hari ini saya tidak membawa karena kemarin baru dipakai. Nah, biasanya kita pakai speech bubble ini sebagai trigger untuk anak-anak juga melihat bahwa respon yang harusnya atau yang positif yang mendukung terhadap korban kekerasan seksual itu seperti apa. Kemudian kita juga melakukan edukasi. Apa bedanya sosialisasi dan edukasi? Kalau untuk edukasi kita berusaha mengajak orang-orang yang bisa menjadi agent of change. Contohnya di sini adalah guru, ini guru MTS. Kemudian ini adalah pembekalan kepada relawan Lentera sehingga mereka dapat memulai gerakan mereka sendiri. Kemudian kita juga ke kampus-kampus, bukan hanya di Jakarta tapi juga di Indonesia, di mana kita mengajak mereka untuk menginternalisasi kampanye ini sehingga they can come up with their own event. Mereka datang dengan konsep acara mereka sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan komunitas atau kebutuhan mahasiswa di kampus tersebut. Contohnya kalau yang ini di Surabaya mereka bikin kompetisi fotografi. Yang ini di Malang diskusi. Kalau yang ini di UMN juga diskusi. Nah, selain itu kita juga melakukan advokasi bersama dengan teman-teman jejaring untuk mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang didraft oleh Komnas Perempuan. Kenapa? Karena kita percaya selama kita tidak berusaha membuat perubahan di sistem, maka sampai kapanpun semua kegiatan ini tidak akan ada ujungnya. Sampai kapanpun negara tidak akan membiayai visum. Sampai kapanpun negara tidak akan membiayai biaya advokasi hukum. Kalau kita tidak membuat perubahan di dalam sistem undang-undang yang bersahabat terhadap korban. Karena sampai saat ini kalau kita mengalami kekerasan seksual yang harus datang dengan surat visum adalah korbannya. Padahal surat visum itu adalah salah satu barang bukti. Dan seharusnya barang bukti itu dibiayai atau didukung oleh negara. Dalam hal ini perwakilannya adalah aparat hukum. Tapi sampai hari ini praktisnya adalah korban harus membiayai sendiri biaya visumnya. Korban harus mencari sendiri dukungan psikologis yang dia butuhkan. Korban harus mencari sendiri dukungan hukum
yang dia butuhkan. Jadi ada salah satu perumpamaan yang sebenarnya tidak dispesifikkan untuk kekerasan seksual, tapi saya suka sekali diutarakan oleh Gobind Vasudev. Bahwa kalau ada rumah kebakaran dan sedang terbakar, yang mana yang Anda lakukan? 1, hentikan dulu kebakarannya, sirami, selamatkan barang-barang berharga, atau 2, kejar pelakunya, pukul sampai mati. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Sayangnya sistem hukum kita saat ini melakukan nomor 2. Semuanya di ujung kepada efek jera terhadap pelaku, mereka lupa bahwa rumahnya sudah hancur, lebur jadi abu, tidak bersisa, pelakunya tertangkap. Jadi ini yang selalu saya, biasanya analogi yang paling sederhana dan mudah ditangkap, bahwa selama ini fokus kita mungkin kurang tepat. Bahwa iya kita mengejar efek jera, tapi kita juga lupa bahwa ada yang lebih penting untuk diselamatkan. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk membantu atau bergabung dengan Lentera Sintas Indonesia, bisa menghubungi kami di sini. Saya mau menutup, karena kalau menurut saya apa yang kita lihat itu biasanya jauh lebih bermakna dibandingkan apa yang diutarakan. Saya mau menutup dengan satu video yang merupakan video hasil karya salah satu relawan Lentera Sintas Indonesia sebagai liputan dari roadshow kita ke sekolah-sekolah tahun 2016. Buka aja, buka lapak.